Oke, jadi Rubik Clock itu adalah puzzle paling gampang, oke, dan hampir gak ada hubungannya sama Rubik. Jadi bahkan kalian bisa belajar ini tanpa punya Rubik Clock-nya, oke. Jadi saya bakal ngasih tahu dulu cara kerjanya gimana. Jadi clock itu punya 4 roda, oke, sama 4 pin yang kita bisa cetak-cetak kayak gini. Oke, dan rodanya juga bisa diputar. Oke, gimana cara kerjanya? Jadi ketika semua pin ini mati dan kita nyalain satu, yang akan berputar adalah 4 ini. Jadi di sekitarnya gitu loh, kayak gini. Oke, berarti kalau gua pencet yang ini, yang muter adalah yang ini, 4 di sekitarnya. Kalau gua pencet yang ini, berarti yang muter ya yang ini. Jadi 4 di sekitarnya ini. Jadi yang ini tuh nggak bakal muter gitu. Jadi cuma 4 ini. Oke. Berarti kalau gua pencet dua-duanya, yang muter adalah di sini sama di sini. Berarti ini juga gerak. Tuh. Kayak gini, oke. Dan kalau ini kita pencet juga, yang gerak itu 4 ini, habis itu ini sama ini. Jadi ini doang yang nggak bakal gerak. Kayak gitu. Jadi langsung aja kita ke tutorialnya. Jadi Rubiknya udah saya acak. Jadi step pertama adalah kalian kalau ini pinnya nyala semua nih atau ke atas semua, kalian tutup semua kayak gini, pencet aja. Lalu kalian cetekin satu, berarti yang ini yang bakal gerak, oke. Dan kalian samain yang tengah sama yang ini. Jadi jarum yang jam yang di tengah ini samain ke yang ini. Berarti kalau ini berarti yang ini harus sama ke sini. Jadi ini kita pencet gini kan. Berarti ini yang nyala. Nah, habis itu kita puterin yang ini. Biar yang ini doang yang gerak gitu. Kalau kita putar yang ini, itu malah yang lain yang gerak. Jadi kita putar yang ini, oke. Nah, udah sama kayak gini. Oke, yang ini udah sama ini. Sekarang kita pencet balik dan kita nyalain yang ini. Selanjutnya, yang kalau saya pencet yang ini, berarti yang ini yang gerak. Yang 4 di sekitarnya, oke. Jadi selanjutnya kalian samain 2 ini sama yang bawah ini. Oke. Jadi tinggal kalian putar aja. Putarnya yang ini ya. Kalau yang ini kalian bakal muter yang lain tuh. Ini juga. Karena kan ini yang kita pencet. Berarti ini yang kita putar nih. Kita putar. Ini sama 2 ini sama ini. Oke, ini udah sama ya. Ini udah sama ini. Berarti ini udah ada 3. Step selanjutnya adalah kalian matiin ininya, pinnya yang tadi kita nyalain. Selanjutnya kita pencet lagi. Pin selanjutnya adalah kita pencet yang ini. Oke, yang ini. Ini berarti yang kalau saya pencet yang ini, berarti yang bakal muter adalah, coba kalian tebak dulu yang mana. Oke, jadi yang bakal muter adalah 4 ini. Karena ini yang saya nyalain, yang sisanya mati, dan 4 ini yang bakal gerak di sekitarnya gitu. Nah, dari kalau saya pencet yang ini, dari 3 ini kita bakal samain yang ini selanjutnya, yang atas. Jadi ini karena ini kita cetaknya di sini, kita putarnya di sini. Oke. Jadi tadi kita samain ini sama ini. Oke. Kayak gitu. Oke, ini udah sama ya. Ininya udah sama. Berarti kita kurang samain nama ini. Nah, caranya adalah setelah kita pencet yang ini, tadi kan kita udah selesai yang ini ya, samain ini sama ini ya. Ini kita pertahanin aja
Terus kita pencet yang ini. Berarti apa kalau saya pencet yang 2 ini? Berarti yang kalau saya pencet 2 ini, yang muter adalah ini, 4 ini, sama yang 4 ini juga. Berarti di bagian sini yang bakal gerak semua. Di bagian sini enggak. Tuh. Jadi ini udah dipencet dua-duanya ke atas karena ini yang bakal gerak semua. Jadi 4 ini kita samain ke yang ini. Oke, sama kan udah. Nah, kalian tinggal setelah kita udah samain nih. Misalnya posisinya gini. Kalian udah samain kan? Misalnya dari sini nih. Kalian samain ini sama ini. Nah, setelah udah sama nih, kalian pencet aja semuanya biar semuanya gerak. Terus kalian kalian samain ke jarum angka 12 kayak gini. Pokoknya tujuan dari Rubik ini adalah match ini ke 12 dan seperti inilah caranya. Nah, step selanjutnya adalah kalian balik Rubiknya dengan cara bukan diputar kayak gini, tapi nyamping kayak gini. Oke. Kalian putar nyamping dan stepnya juga sama kayak sebelumnya. Bikin cross kayak gini. Sama semua. Jadi saya bakal jelasin lagi. Jadi ini samain ke ini. Caranya adalah pencet yang ini. Lalu gerakin yang ini, oke? Selanjutnya kita matiin. Selanjutnya pencet yang ini. Berarti yang ini yang bakal muter. 2 ini kita samain ke bawah. Oke. Selanjutnya pencet yang ini. Kita samain 3 ini ke atas. Karena ini yang bakal muter, jadi saya pencet yang ini, oke? Sudah sama ini 4 ini. Selanjutnya saya ngamatin ini, tapi saya nyalain yang satunya ini. Jadi di atasnya gitu. Yang kiri nyala semua. Habis itu saya samain 4 ini ke sini. Kayak gitu. Selanjutnya saya nyalain semua buat ke jarum 12. Kayak gitu. Nah, step selanjutnya adalah setelah kalian udah bikin cross di 2 sisi kayak gini, ini kan udah jadi semua crossnya. Ini juga udah beres crossnya. Berarti step selanjutnya adalah kalian selesain ini ujung-ujungnya, corner-cornernya yang belum selesai. Oke. Dan cara nyelesain itu gampang banget. Jadi seperti yang saya udah pernah jelasin sebelum-sebelumnya juga, kalau kita pencet yang ini berarti 4 ini yang nyala. Kalau saya pencet yang ini, 2 ini jadinya yang ini yang bakal nyala. Kalau saya pencet yang ini, satu lagi jadi 3 yang nyala gitu. Yang ini yang bakal nyala. Nih, ini sama ini. Berarti yang ini yang nggak bakal nyala. Karena ini pinnya mati gitu. Nah, berarti di sini udah kelihatan ya caranya. Jadi karena kalau saya pencet 3 ini ke atas, berarti crossnya ini ikutan gerak gitu. Karena yang nggak bakal gerak ini doang, kayak ujung-ujungnya ini. Misalnya saya pencetkan 3 ini, berarti kalau saya misalnya nyalain terus matiin, berarti yang nggak bakal gerak yang ini gitu. Kalau saya pencet yang ini, saya matiin yang ini, yang sisanya nyala, berarti yang nggak bakal gerak itu ini. Kalau ini berarti ya yang ini yang nggak bakal gerak gitu, karena sisanya nyala gitu. Jadi caranya adalah kalian matiin salah satu bebas yang mana aja yang kalian mau selesain. Contohnya saya mau selesain ini dulu. Jadi saya matiin ini biar ini yang nggak gerak. Nah, selanjutnya saya bakal gerakin cross ini samain ke ini nih. Nah, kalian gerakinnya itu jangan pakai roda yang ini. Kecuali ini, kalian jangan pakai yang ini. Sisanya bebas, kalian mau gerakinnya pakai yang ini atau yang ini bebas aja gitu. Jadi kalau yang ini yang saya gerakin, yang mati yang saya gerakin, yang gerak tuh bakal cornernya tuh. Dan ini jangan pernah kalian lakuin, karena kalau kalian gerakin corner kayak gini nggak sengaja, yang
cross yang belakang itu bakal kacak kayak gini. Oke. Jadi kalian harus hati-hati ya. Wait, saya ini. Oke, baik lagi. Saya mau nyelesain ini. 3 ini saya nyalain dan ini yang saya matiin. Yang mau kita selesain itu, ini yang kita matiin, oke? Nah, berarti ini saya tinggal gerakin pakai yang ini, bebas yang mana aja. Nah, udah sama, ini sama ini ke sini. Step selanjutnya adalah saya cetekin lagi ke atas. Selanjutnya saya mau nyelesain misalnya yang ini nih. Nah, berarti tinggal saya matiin yang ini. Selanjutnya saya samain crossnya ini ke sini. Nah, nyalainnya gerakinnya yang ini sama ini ya. Jangan yang ini. Yang karena yang ini bakal ngerakin counternya gitu. Oke, udah. Selanjutnya saya nyalain lagi yang ini. Dan selanjutnya saya mau nyelesain yang ini. Berarti yang saya cetek atau saya matiin adalah yang ini, teman-teman. Nah, selanjutnya saya gerakin crossnya ini ke sini, corner. Oke. Kalau udah, saya bakal selesain yang ini, yang terakhir. Saya matiin yang ini. Saya gerakin. Saya samain ini ke sini maksudnya. Nah, kalau udah selesai semua kayak gini, udah sama ya kan. Kalian tinggal pencet lagi. Ini biar nyala semua. Selanjutnya kalian gerakin ke jarum 12 ini. Dan otomatis Rubiknya selesai. Boom. Oke. Saya rasa udah jelas ya ini tutorialnya dan semoga video ini membantu. Terima kasih.